Dulu, singkong hanya dianggap sebagai makanan rakyat. Bahkan di beberapa negara tetangga, komoditas ini seperti diabaikan, dicap tidak elit, dan dipandang sebelah mata. Di Malaysia misalnya, singkong sering dijadikan bahan candaan atau perlambang keterbelakangan. Tapi ironisnya, di saat tetangga sibuk mencemooh, negara-negara Eropa dan bahkan sebagian wilayah Amerika justru mulai membuka mata terhadap potensi luar biasa tanaman ini. Mereka kini berebut pasokan singkong dan olahan ubi Indonesia untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pangan sehat, energi terbarukan, hingga bahan baku industri ramah lingkungan. Dalam diam, komoditas yang sempat diremehkan itu justru menanjak menuju panggung utama pasar dunia. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dulu channel ini, agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Fenomena ini bukan hanya tentang perubahan selera konsumsi global, melainkan soal pergeseran besar dalam geopolitik pangan. Ketika dunia menghadapi krisis energi dan ancaman krisis pangan akibat perang dan perubahan iklim, bahan pangan lokal yang dulu dianggap remeh, kini berubah menjadi rebutan. Singkong dengan daya tahannya terhadap kekeringan dan kesuburannya di tanah marginal menjadi jawaban yang tak pernah diprediksi. Ini bukan semata tentang bahan makanan alternatif, tapi soal strategi bertahan hidup jangka panjang. Sementara Malaysia dan sebagian negara ASEAN lainnya berlomba mengejar kecanggihan teknologi pangan impor, Indonesia justru mulai diuntungkan oleh warisan pangan tradisionalnya. Petani di berbagai daerah seperti Lampung, Jawa Timur, dan Sulawesi, kini menerima pesanan ekspor yang nilainya terus meningkat setiap tahun. Ubi kayu, gaplek, tepung tapioka, bahkan fermentasi kulit singkong mulai masuk dalam rantai pasok global. Tanpa banyak gembar-gembor, desa-desa penghasil singkong pelan-pelan berubah menjadi sentra ekonomi baru. Dari laporan beberapa eksportir nasional, permintaan terbesar justru datang dari negara-negara yang dulu sangat bergantung pada gandum dan jagung impor. Ketika krisis Ukraina membuat suplai gandum terganggu, banyak perusahaan makanan di Eropa mulai melirik tepung singkong sebagai alternatif. Dan yang menarik, mereka tidak sekadar mencari bahan murah, tapi mencari yang bisa ditelusuri asal-usulnya secara etis dan ramah lingkungan. Hal inilah yang menjadikan produk-produk singkong dari Indonesia menjadi lebih bernilai di mata konsumen dunia. Singkong dari Indonesia unggul karena petaninya kebanyakan masih mengelola dengan cara alami, minim pestisida tanpa GMO, dan menggunakan pupuk organik secara turun-temurun. Nilai-nilai inilah yang membuat harga jual singkong organik Indonesia bisa melonjak hingga 2 kali lipat dibanding harga lokal. Produk-produk seperti keripik singkong, tepung modifikasi, hingga etanol berbasis singkong menjadi buruan investor global. Dan inilah bukti bahwa cara lama tidak selalu ketinggalan zaman, kadang justru lebih unggul di masa depan. Di sisi lain, kebijakan pangan kita juga mulai bergerak ke arah yang lebih nasionalis. Perintah dalam beberapa tahun terakhir aktif mendorong hilirisasi komoditas lokal, termasuk singkong. Pembangunan pabrik tepung bioetanol dan pakan berbasis singkong terus digenjot di berbagai wilayah. Ini menjadi angin segar bagi petani yang dulu sering dirugikan oleh tengkulak dan permainan harga pasar. Kini, mereka punya harapan baru, dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi pemain utama di rantai nilai industri pangan. Namun, yang mengejutkan adalah bagaimana beberapa negara maju mulai melakukan pendekatan diplomatik hanya untuk mengamankan pasokan singkong dari Indonesia. Beberapa perusahaan multinasional bahkan mulai mendirikan kantor cabang di Yogyakarta dan Surabaya, khusus untuk menjalin kerjasama dengan koperasi tani. Mereka sadar tren pangan masa depan bukan lagi sekadar soal rasa, tetapi soal ketahanan dan keberlanjutan. Dan Indonesia sedang berdiri tepat di jantungnya. Disinilah letak kebanggaan sekaligus tantangan kita. Ketika dunia mengakui nilai singkong, mampukah kita mempertahankannya sebagai aset nasional? Jangan sampai seperti komoditas lain sebelumnya, kita hanya menjadi penyedia bahan mentah, sementara negara lain yang mengolah dan menikmati keuntungannya. Sebab jika kita tidak sigap, sejarah eksploitasi sumber daya akan terulang dengan kemasan baru. Karena faktanya,
Ekspor kita saat ini masih didominasi oleh bentuk mentah, gaple kering, pati kasar, dan umbi beku. Sementara produk olahan bernilai tinggi seperti plastik biodegradable dari singkong, atau produk kecantikan berbahan dasar tapioka, masih dikuasai oleh pabrik luar negeri. Padahal dengan sedikit dorongan teknologi dan permodalan, kita bisa menjadi pemain utama. Narasi ini penting untuk dibawa ke ruang publik, agar tidak terjadi pengulangan kesalahan sejarah. Jangan sampai saat singkong sudah jadi rebutan dunia, kita malah kehilangan kendali atas rantai produksinya. Edukasi kepada generasi muda, khususnya petani milenial, menjadi krusial agar mereka bangga menanam dan mengolah singkong, bukan malu seperti yang dulu sering terjadi. Bangsa ini butuh kesadaran baru bahwa pangan adalah kedaulatan. Kita juga butuh sistem distribusi dan logistik yang efisien. Banyak petani di daerah terpencil yang memiliki produksi berlimpah, tapi kesulitan menjangkau pasar ekspor karena keterbatasan infrastruktur. Disinilah pranegara seharusnya hadir sebagai fasilitator dan jembatan antara petani dan pasar global. Tanpa intervensi strategis, potensi besar ini bisa kembali terhambat oleh masalah klasik. Hal lain yang tak kalah penting adalah membangun merek. Padahal singkong Indonesia punya latar belakang budaya, cita rasa khas, dan nilai lokal yang tinggi. Produk dengan cerita kuat selalu punya nilai lebih di pasar internasional, apalagi di era ekonomi narasi seperti sekarang. Dalam banyak forum pangan internasional, Indonesia kini mulai dilirik sebagai salah satu pemimpin bahan pangan alternatif. Tapi langkah ini tidak boleh berhenti hanya di seminar atau pameran dagang. Kita harus memastikan bahwa petani kecil ikut naik kelas, dan bahwa rantai pasoknya berpihak pada kepentingan dalam negeri. Hanya dengan cara itu, kita bisa memastikan bahwa kebangkitan singkong bukan sekadar tren sesaat. Jadi ketika dunia kini mulai takut akan potensi besar singkong Indonesia, itu bukan tanpa alasan. Mereka takut karena tahu Indonesia punya sesuatu yang sangat berharga, namun belum sepenuhnya diberdayakan. Dan jika kita lengah, bisa saja peluang emas ini diambil alih oleh pihak luar yang lebih siap. Momentum ini harus dijaga dan dimanfaatkan secara cerdas. Singkong bukan lagi sekadar pangan darurat, ia adalah simbol kemandirian. Bukti bahwa yang dulu diremehkan, kini jadi rebutan. Maka dari itu, sudah saatnya bangsa ini berhenti melihat keluar dan mulai menghargai apa yang tumbuh di tanah sendiri. Karena mungkin jawaban atas krisis global selama ini, justru telah tumbuh diam-diam di halaman belakang rumah kita sendiri. Kini Indonesia berada pada titik balik yang menentukan. Komoditas yang dulu dipinggirkan kini telah berdiri di tengah panggung global. Singkong yang sempat dianggap tidak bergengsi, justru menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari hal yang tampak megah. Ia tumbuh dalam kesunyian tanah desa, tetapi mampu mengguncang pasar dunia. Inilah saatnya kita mengubah cara pandang, bukan hanya terhadap tanaman ini, tetapi juga terhadap seluruh potensi lokal yang selama ini kita abaikan. Kebangkitan singkong adalah cerminan dari kebangkitan cara hidup yang lebih selaras dengan alam, lebih berakar pada budaya, dan lebih menjanjikan keberlanjutan. Ketika dunia mulai kelelahan mengejar pangan rekayasa dan hasil industri besar, mereka berbalik mencari yang namanya, yang besar jujur dari tanah. Indonesia punya itu semua. Tapi semua itu tak akan berarti bila kita tidak memiliki kesadaran kolektif untuk menjaganya, mengelolanya, dan mengangkatnya secara strategis. Momentum ini bukan sekadar peluang ekonomi, tapi juga panggilan untuk mengembalikan kedaulatan pangan ke tangan rakyat. Kita harus menyiapkan sistem yang adil, teknologi yang tepat guna, dan kebijakan yang berpihak. Jangan sampai komoditas yang telah mencuri perhatian dunia ini malah lepas dari kendali kita sendiri. Singkong bukan lagi simbol keterbatasan, tetapi simbol kekuatan baru bangsa yang siap melangkah ke masa depan dengan akar yang kuat dan visi yang jelas. Jadi, saat negara-negara maju mulai melirik, bahkan berebut singkong Indonesia, kita harus menyadari bahwa dunia sedang mengakui kekayaan kita yang selama ini tersembunyi. Jangan biarkan pengakuan itu hanya menjadi pujian kosong. Sudah waktunya kita sendiri yang menyambutnya dengan kesiapan penuh, dengan strategi jangka panjang,
dan dengan keyakinan bahwa apa yang tumbuh dari bumi kita sendiri bisa menjadi fondasi kemakmuran yang sejati.